Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Cahya Puspaningtyas dari kelas 11 TKJ 2 nomor absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual. Mengenal KI dan HKI. Manusia memiliki kemampuan intelektual untuk membuat suatu karya dengan berbagai bentuk sebagai curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, karya, dan karsa. Kemampuan tersebut disebut sebagai kekayaan intelektual atau disebut KI, yang merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, desain, simbol atau tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semikonduktor, maupun varietas hasil pemuliaan. 1. Sejarah dan definisi HKI. Hak kekayaan intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property range atau IPR, atau dalam bahasa Jerman disebut dengan Geistiges Eigentum. Istilah atau terminologi HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. Kemudian pada tahun 1793, mengatakan tentang hak milik dari pencipta yang ada pada bukunya. Hak milik yang dimaksud tersebut bukan buku sebagai benda, melainkan buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Adapun pengertian HKI oleh para ahli sebagai berikut. Menurut Lili Gloka, HKI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus. B. Menurut David I. Bainbridge, HKI merupakan hak yang berasal dari kata kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi. C. Menurut Munir Fuadi, hak kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual. 2. Prinsip-prinsip HKI. Prinsip keadilan. B. Prinsip ekonomi. C. Prinsip sosial. D. Prinsip kebudayaan. 3. Klasifikasi HKI. Hak cipta, Chomprice. B. Hak kekayaan industri atau disebut Industrial Property Range. 4. Dasar hukum HKI. Hukum yang mengatur HKI bersifat teritorial, berdaftaran maupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah HKI yang sudah didaftarkan di Indonesia. Dasar hukum antara lain: A. Perjanjian internasional. B. Undang-undang nasional. 5. Perlindungan hukum HKI. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang melindungi seluruh karya cipta pelaku HKI, juga sekaligus sebagai suatu penghargaan kreativitas. Semua orang semakin tertantang untuk berinovasi, menciptakan suatu karya cipta yang orisinal. Karena telah mendapat jaminan perlindungan HKI, perlindungan HKI semakin penting di era globalisasi karena perlindungan HKI erat kaitan dengan perdagangan global di tingkat internasional. Hukum nasional menyerapnya menjadi undang-undang yang berlaku dan mengikat setiap orang, sehingga undang-undang mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan hak itu. Setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. A. Sistem perlindungan hukum. B. Upaya perlindungan. 6. Pendaftaran HKI. Untuk mendaftar HKI, pemilik karya cipta atau pemegang hak kekayaan intelektual atau kuasanya harus mengajukan permohonan langsung. Permohonan pendaftaran HKI diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan tersebut harus berbahasa Indonesia dan harus sesuai dengan tata cara dan syarat yang diperlakukan untuk permohonan HKI. Indonesia menganut 2 sistem berikut. A. Sistem first to file.
yaitu pihak pertama yang mengajukan permohonan HKI atas suatu penemuan jika memenuhi syarat akan diberi perlindungan hukum, memberi kepastian hukum dan biaya murah. B. Sistem first to infant, yaitu memberikan hak kepada penemuan pertama dengan sekadar memberikan kepada pihak pertama yang pertama mengajukan permohonan HKI untuk memberi perlindungan terhadap mereka yang lemah ekonominya, yang tidak mampu mengajukan permohonan secara tepat. Adapun syarat-syarat pemperoleh HKI yaitu penemuan dipersyaratkan membuat atau menjaga catatan atau disebut dengan record keeping yang berkaitan dengan kegiatan penemuan untuk digunakan bukti apabila penemuan tersebut mendapat sanggahan atau disebut dengan interference dari pihak lain. 7. Mengelola HKI. Pemegang saham sertifikat HKI memiliki hak eksklusif berupa melaksanakan sendiri haknya dan dapat melarang pihak lain yang menggunakan tanpa seizinnya. Pihak lain dapat menggunakan hak tersebut dengan seizinnya melalui perjanjian atau kontrak lisensi. Dalam praktik perdagangan ada yang dikenal dengan istilah waralaba dan lisensi yang harus berbentuk formal dan harus dicatatkan. A. Waralaba yaitu merupakan perkaitan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan HKI dan atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan suatu persyaratan yang diterapkan dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. B. Kontrak lisensi, yaitu merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu HKI yang diberikan oleh pemegang HKI kepada pihak kedua melalui perjanjian dalam jangka waktu dan syarat di perjanjian kepada penerima lisensi, di mana hak tidak beralih kepada penerima lisensi. Keuntungan bagi pemberi lisensi yaitu menerima kontrak prestasi dalam bentuk pembayaran royalti atau lisensi fee, memperoleh manfaat dari keahlian serta modal dan kemampuan penerima lisensi atau mitra usaha dalam mengembangkan usahanya. Sedangkan bagi penerima lisensi dapat memanfaatkan nama tenar dari pemberi lisensi dan dapat memanfaatkan kreativitas pemberi lisensi tanpa harus mengembangkan kreativitas dari awal. B. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. 1. Hak cipta. Secara umum, hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan suatu dengan ketentuan peraturan perundang-undang pasal 1 ayat 1. Berikut merupakan pihak yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta. A. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal kecuali terbukti sebaliknya. B. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan kecuali terbukti sebaliknya. C. Orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptaannya kecuali terbukti sebaliknya. D. Jika suatu penciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai penciptaan ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu. Atau jika tidak ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. E. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan ada kerjaan oleh orang lain di bawah pemimpin dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. 2. Hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri merupakan hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk dilakukan bagi perusahaan untuk melindungi kegiatan industrinya, sehingga dapat terhindar dari plagiarisme.
Plagiarisme atau plagiat adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karya sendiri atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber sehingga menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide atau gagasan suatu karya tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis hak kekayaan industri. 1. Hak paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 1 Ayat 1. 2. Paten sederhana. Paten sederhana diberikan untuk invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. B. Hak merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. C. Desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan yang dianut pasal 1 ayat 1 berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang desain industri disebut bahwa perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Syarat yang harus dimiliki desain industri sebagai berikut. 1. Memiliki nilai estetika. 2. Memiliki unsur kebaruan. 3. Dapat diproduksi secara massal baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten. 4. Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu. D. Rahasia dagang atau trade secret. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. E. Desain tata letak sirkuit terpadu atau disebut disingkat DTLST atau Layout Design of Integrated Circuit. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. F. Perlindungan varietas tanaman atau disebut dengan Plant Variety Protection. Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan yang dilakukan oleh kantor PVT pusat PVTPP yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaan dilakukan oleh kantor tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum